Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafi Fahru Rozi, NIM 53020210115, kelas 1 IATB, ujian akhir semester mata kuliah Al-Quran mengenai tafsir surat Al-Fatihah. Dosen pengampu Bu Neni Mutiatul Awaliyah MAG, yaitu mengenai gambaran umum. Al-Fatihah terdiri dari 7 ayat dan menurut mayoritas ulama diturunkan di kota Mekah. Namun menurut berbagai pendapat ulama seperti Mujahid, surat ini diturunkan di Madinah. Namun, menurut pendapat lainnya juga ada yang mengatakan bahwa surat ini diturunkan 2 kali, sekali di Mekah dan sekali di Madinah, yang merupakan surat pertama dalam daftar surat Al-Quran. Meski demikian, ia bukanlah surat yang pertama kali turun, karena surat yang pertama kali turun adalah surat Al-Alaq 1-5. Surat ini dinamakan Al-Fatihah atau pembuka karena secara intelektual atau tekstual ia memang merupakan surat yang membuka atau mengawali Al-Quran, dan sebagai bacaan yang mengawali dibacanya surat lain dalam sholat. Surat ini juga dinamakan oleh mayoritas ulama dengan Ummul Kitab. Namun nama ini tidak disukai oleh An-Nas dan Al-Hasan dan Ibnu Sirin. Menurut mereka, nama Ummul Kitab adalah sebutan untuk Al-Lauh Al-Mahfuz. Selain kedua nama itu di atas, menurut Asyuyuti memiliki lebih dari 20 nama. Di antaranya yaitu Al-Wafiyah atau yang mencakup, Asyafiyah atau yang menyembuhkan, dan As-Sab'ul Masani atau 7 ayat yang diulang-ulang. Dinamakan Al-Fatihah sebagai Ummul Kitab atau induk kitab karena ia mengandung pokok dalam Al-Quran, yaitu tema pujian kepada Allah yang memang berhak didapatkan oleh surat Al-Fatihah ini, dan untuk mendapatkan ibadah dalam bentuk perintah maupun larangan, serta tema ancaman dan janji tentang hari kiamat. Kemudian mengenai asbabun nuzul atau sebab-sebab turunnya suatu ayat maupun surat. Diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib, menantu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, surat Al-Fatihah turun di Mekah. Ada sebuah riwayat, Amir bin Saleh bertutur kepada kami, ayahku berkata kepadaku, dari Al-Kalbi, dari Abu Saleh, dari Ibnu Abbas, ia berkata, pada suatu saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri di Mekah, lalu beliau menyebut kata Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Lalu dilanjutkan, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Kemudian sekelompok kaum kafir Quraisy mendengar dan mengatakan, semoga Allah menghancurkan mulutmu, seraya menunjuk mulut Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan peristiwa tersebut di atas, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan surat Al-Fatihah dari ayat 1 hingga ayat ke-7. Surat Al-Fatihah atau Asy-Syifa seperti yang disebut di dalam riwayat Ad-Darimi melalui Abu Sa'id secara marfu, yaitu Fatihatul Kitab atau surat Al-Fatihah adalah obat penawar bagi segala jenis penyakit atau racun. Nah, kemudian pada isi surat Al-Fatihah yaitu yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang berarti, dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, yang menguasai di hari pembalasan. Hanya Engkaulah yang kami sembah dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus.
yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Quran Surat Al-Fatihah ayat 1-7. Kemudian pada pembahasan ayat pertama, yaitu yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, yang berarti dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Kalimat basmalah tersebut bermakna, aku memulai bacaanku ini seraya memohon berkah dengan menyebut seluruh nama Allah. Idiom nama Allah berarti mencakup semua nama di dalam Asmaul Husna. Seorang hamba harus memohon pertolongan pada Tuhannya. Dalam permohonan tersebut, ia bisa menggunakan salah satu nama, yaitu Allah, yang sesuai dengan permohonannya. Permohonan pertolongan yang paling agung adalah dalam rangka ibadah kepada Allah. Dan yang paling utama lagi adalah dalam rangka membaca kalamnya, memahami makna kalamnya, dan meminta petunjuknya melalui kalamnya. Kemudian pada isi ayat kedua, yaitu yang berbunyi Alhamdulillahirrabbilalamin, yang berarti segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Ayat ini merupakan pujian kepada Allah karena dia memiliki semua sifat kesempurnaan dan karena telah memberikan berbagai kenikmatan, baik dari lahir maupun batin, serta baik bersifat keagamaan maupun keduniawian. Dalam ayat itu pula terkandung perintah Allah kepada para hamba untuk memujinya, karena hanya dialah satu-satunya yang berhak atas pujian atau yang dipuji, yang menciptakan seluruh makhluk di alam semesta, mengurus segala persoalan makhluk, serta memelihara semua makhluk yang berbagai kenikmatan dia berikan atau yang dia ciptakan. Kemudian lanjut pada ayat yang ketiga yang berbunyi Ar-Rahmanir-Rahim, yang berarti Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Secara bahasa, kata rahmat berarti kasih di dalam hati dan yang mendorong timbulnya perbuatan baik. Makna bahasa ini kurang tepat untuk menggambarkan sifat Allah. Karena itulah para ulama lantas lebih sepakat untuk menyatakan bahwa kasih sayang adalah sifat yang ada dalam zat Allah. Kita tidak mengetahui bagaimana hakikatnya. Kita hanya menyadari efek dari sifat kasih sayangnya, yaitu berupa kebaikan serta nikmat yang selalu dianugerahkan kepada kita. Menurut Syekh Tantawi Jauhari, kata Ar-Rahman merupakan sifat kasih sayang Allah yang berkaitan dengan zatnya. Allah merupakan sumber kasih sayang dan kebaikan. Sedangkan kata Ar-Rahim atau Maha Penyayang adalah sifat kasih sayang Allah yang berkaitan dengan perbuatan, yaitu sebagaimana sampainya kasih sayang atau kebaikan Allah kepada para hambanya yang diberikan kenikmatan. Kemudian lanjut pada ayat yang keempat, yaitu yang berbunyi Maliki Yaumiddin, yang berarti yang menguasai di hari pembalasan. Menurut Ibnu Abbas, Muqatil, dan As-Sadi, ayat tersebut berarti yang memutuskan di hari perhitungan. Menurut Qatadah, kata ad-din berarti pembalasan. Dalam hal ini pembalasan berlaku atas semua kebaikan atau keburukan. Sedangkan menurut Muhammad bin Ka'ab al-Qarshi, ayat tersebut bermakna yang menguasai hari ketika tidak ada lagi yang bermanfaat kecuali agama atau amal soleh. Menurut pendapat lain, kata ad-din berarti ketaatan. Dengan demikian, Yaum ad-din berarti hari ketaatan atau hari pembalasan. Saat itu hanya ketaatan hambanya kepada Tuhannya yang menyelamatkan dari siksa neraka. Kemudian sebagai kata Syed Qutb dalam tafsirnya Fi Zilal Al-Quran, kehidupan masyarakat yang berpedoman dengan metode Allah yang tinggi tidak akan terwujud selama kepercayaan terhadap hari kiamat tidak ada pada diri mereka. Selama hati mereka belum betul-betul menyadari bahwa mereka dapat didapatkan di dunia bukanlah akhir dari apa yang akan mereka dapatkan. Jadi kita harus mengimani hari akhir.
Kemudian lanjut pada ayat kelima, yaitu yang berbunyi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yang artinya hanya Engkaulah yang kami sembah dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan. Di sini diartikan dengan kalimat hanya kepadamu kami menyembah, iyyaka na'budu. Allah membatasi penyembahan itu atau ibadah hanya kepada dirinya semata. Dengan ayat tersebut kita pun harus mengetahui atau memutuskan bahwa ibadah hanyalah salah satunya kepada Allah semata, tidak boleh terhadap makhluk lain. Ibadah juga merupakan bentuk ketundukan manusia kepada Allah untuk mengikuti berbagai perintah dan menjauhi larangannya. Setelah menyebutkan hanya kepadamu kami menyembah, lalu dilanjutkan dengan kata hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Hal ini menunjukkan bahwa kami menyembah, kami hanya tunduk kepadamu, dan juga mengartikan kami tidak menyembah kepada selain dirimu dan kami tidak meminta pertolongan kecuali kepada dirimu. Permintaan tolong hanya kepada Allah akan menghindarkan kita dari hinanya kehidupan dunia. Kemudian lanjut pada ayat yang ke-6 yang berbunyi ihdinas siratal mustaqim, yang artinya tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Di sini menurut Ibnu Abbas saat mengulas tafsir Al-Fatihah, kata tunjukkanlah kami ihdina berarti berilah kami ilham, sedangkan jalan yang lurus siratal mustaqim berarti kitab Allah. Dalam riwayat lain, jalan yang lurus itu adalah agama Islam. Selain itu, ada juga riwayat yang menyatakan bahwa ia berarti al-haq atau kebenaran. Dengan demikian, menurut Ibnu Abbas lagi, kalimat tunjukkanlah kami jalan yang benar berarti berilah kami ilham tentang agamamu yang benar, yaitu tiada Tuhan selain Allah satu-satunya serta tiada sekutu baginya. Kemudian lanjut ke ayat 7 yang berbunyi siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, yang berarti yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Di sini diartikan ayat di atas merupakan penjelasan dan tafsir dari beberapa ayat sebelumnya tentang apa yang dimaksud dengan jalan yang lurus pada ayat ke-6 yang berbunyi siratal mustaqim. Jadi dimaksudkan dengan jalan yang lurus adalah jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka. Sedangkan yang dimaksud dengan jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka dan jalan orang-orang yang telah Allah beri anugerah kepada mereka. Lalu Allah pun menjaga hati mereka dalam keadaan Islam, sehingga mereka mati tetap dalam keadaan Islam. Mereka itu adalah para nabi, orang-orang suci, dan para wali. Sedangkan menurut Rafi' bin Mahron, seorang tabi'in yang juga dikenal dengan nama Abu al-Aliyah, yang dimaksud dengan orang-orang yang Engkau beri nikmat itu adalah Nabi Muhammad dan kedua sahabat beliau, yaitu Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab. Sekian dari penjelasan surat Al-Fatihah atau tafsir Al-Fatihah yang saya rangkum sendiri. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya karena kesempurnaan hanya milik Allah semata. Saya akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.